Bagaimana pemahaman masyarakat Indonesia tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan? A few moments later. Sebelum kita melangkah jauh untuk membahas materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tri Febrianti Putri dengan NIM 22090350145. Kelas I, nomor urut 10, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Baik teman-teman sekalian, pasti teman-teman bertanya tentang kenapa harus pendidikan kewarganegaraan itu dipelajari dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, saya akan jelaskan apa sih makna pendidikan kewarganegaraan itu. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu merupakan gagasan pendidikan yang membentuk generasi muda untuk memiliki karakter dan budi pekerti baik, yang mengingat Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana negara hukum itu kita dipondasikan dengan hukum yang ada. Dari segala sesuatu diatur oleh hukum. Nah, sebelum kita melangkah jauh, apa sih tujuan dari kewarganegaraan itu? Nah, kembali ke pengertian, itu membentuk warga negara yang memiliki kesadaran dan terlibat aktif dalam berbangsa dan bernegara. Gimana sih kesadarannya tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara, berpikir kritis dalam segala hal dan berpartisipasi sosial seperti baksos, bisa jadi baksos. Intinya kita sebagai warga negara bisa bermanfaat bagi manusia lain. Nah, pasti teman-teman juga apa perbedaan kita waktu SD, sekolah dasar hingga perguruan tinggi, apa sih bedanya? Nah, bedanya itu pendidikan kewarganegaraan saat kita tingkat SD, kita belajar dasar-dasar tentang bagaimana sih konstitusi, sejarah dari Indonesia, sejarah masyarakat, situasi pemerintah, mayoritas pluralisme dan pendidikan Pancasila, dan kegiatan-kegiatan baik itu organisasi dan kegiatan bermanfaat lainnya. Nah, sedangkan di perguruan tinggi kita belajar tentang bagaimana sih masalah perundang-undangan, permasalahan sosial di kalangan masyarakat dan bernegara, bagaimana sih pendekatan publik kita kepada pemerintah, hingga kita bahas tentang tingkah laku manusia sesama manusia secara individu ke individu. Nah, seperti teman-teman sekalian, ternyata ada sejarah perkembangan di mana pendidikan kewarganegaraan itu dari tahun ke tahun berubah. Dan pada tahun 1957 pendidikan warga negara menjadi kewarganegaraan. Nah, pada tahun 1961 berganti lagi menjadi sipil sebagai pengganti kewarganegaraan. Nah, pada tahun 1968 berganti lagi pada pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada tahun 1975 sampai dengan 1984 kembali ke PMM atau kita kenal yaitu Pendidikan Moral Pancasila. Pada tahun 1994 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat dengan PPKN. Nah, pada tahun 2004 kewarganegaraan. Kembali lagi ke kewarganegaraan. Pada tahun 2006 berubah lagi menjadi PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Pada tahun 2013 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat dengan PPKN. Nah, banyak kasus yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Tingkah laku kita masih banyak adik-adik kita atau teman-teman kita yang tidak tahu apa itu makna pendidikan Pancasila yang dalam kehidupan sehari-harinya dia masih melanggar atau satu kurang sopan kepada orang tua,
jika menginginkan sesuatu, melakukan kekerasan kepada orang tuanya hingga membunuh merupakan perbuatan keji kita sebagai warga negara, karena kita melakukan kekerasan kepada orang tua kita. Yang kedua, mirisnya pendidikan kita. Karena mirisnya pendidikan kita, yang seperti teman-teman ketahui, pendidikan merupakan kekayaan yang tidak ada, yang memiliki harga yang paling mahal, karena tidak memiliki harga jual, tapi akan dikenang sepanjang masa dan akan menjadi pahala jariah untuk kita jika kita mengamalkannya. Nah, yang banyak kasus juga tentang tingginya kasus perundungan di tingkat sekolah. Padahal kita belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, nanti di akhir video saya akan menampilkan kasus-kasus apa yang terjadi pada tahun 2023. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada kurang kata atau salah tingkah saya. Saya tutup dengan wallahu yahdil khairi wal amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.